Shalom sahabat Growing Together, hari ini bertemu dengan saya kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran Injil Kristus. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, kami sangat bersuka cita karena Tuhan telah menolong kami, memberkati hidup kami, dan kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik, terlebih malam-malam kami, istirahat kami, dan saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai hari yang baru di dalam pekan ini. Kiranya Tuhan tolong, berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Growing Together dimanapun Anda berada, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan kepada kita dengan tema, apa yang menjadi kebanggaan kita. Saya akan bacakan kepada kita Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wah, puji Tuhan sekali. Karena apa? Firman ini secara pribadi sangat memberkati hidup saya. Nah, di masa yang lalu juga, saya sering bertemu dengan beberapa orang, terutama mereka yang senior-senior dan telah berumur, bapak-bapak terlebih khusus ya. Saya sering berbicara kepada orang tua. Dan dalam pembicaraan itu, dalam bincang-bincang, saya sering sekali mendapatkan dan memperhatikan. Karena apa? Kalau saya mendengarkan orang tua, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti dan memahami apa yang mereka sedang bicarakan. Saya seorang personal yang ingin mendengarkan setiap cerita dari orang tua atau yang senior daripada saya. Lah, di dalam pembicaraan mereka, beberapa orang ini, tidak semua, sering sekali saya dapatkan bahwa waktu mereka bercerita tentang masa lalu mereka sangat bangga di sana. Ada beberapa kali mungkin mereka senyum, keluar tawa yang istilahnya menandakan ada kepuasan ketika mereka berbicara tentang masa lalu mereka. Nah, beberapa masa lalu yang mereka ceritakan bukan hal yang baik-baik saja. Tapi juga kenakalan remaja mereka, kenakalan di masa lalu mereka, dan mereka tertawa, mereka senyum-senyum, dan rasa-rasanya ada kebanggaan di sana. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu. Makanya kalau sampai hari ini kita masih senang berbicara tentang masa lalu kita, ini tanda kutip ini. Hati-hati, ada jebakan di sana ya. Ada jebakan Batman di sana. Ada jebakan iblis di sana. Karena apa? Seakan-akan kita puas ya menceritakan tentang dosa-dosa di masa lalu kita. Mungkin itu pun keberhasilan di masa lalu kita di luar Kristus. Waktu kita tidak percaya kepada Kristus. Nah, Paulus ini sangat menerangkan dan menjelaskan kepada kita di ayat yang kita baca tadi. Bahwa segala pencapaiannya di masa lalu, segala keberhasilannya di masa lalu, segala apa yang dia miliki di masa lalu termasuk statusnya, pengetahuannya terhadap hukum Taurat, ketaatannya terhadap hukum Taurat itu sendiri, dia anggap semua itu sampah. Kenapa? Dia sudah menemukan yang lebih dari itu semua. Siapa yang dia temukan? Yaitu Kristus. Dan bukan dia temukan,
Dia berkata tadi di ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Bukan karena usaha Paulus sendiri, tetapi karena apa? Dia berkata, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan apa? Kebenaran karena kepercayaan apa? Kepada Kristus Yesus. Ini yang paling utama yang Paulus ajarkan kepada kita. Nah, sahabat Growing Together, apakah kita sudah menyadari bahwa setiap kita bercerita tentang masa lalu kita, apakah kita masih berkobar-kobar dan semangat sekali menceritakan masa lalu kita yang kelam itu, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita? Ataupun pencapaian-pencapaian kita hari ini dan itu rasanya membuat kita sangat bangga. Kalau tidak ada di dalam Kristus Yesus, kalau tidak ada tujuannya untuk kemuliaan Kristus, itu semua sampah, katanya Paulus, katanya firman yang kita sudah baca hari ini. Firman yang sudah kita baca hari ini berkata tadi apa? Itu semua sampah. Sahabat Growing Together dimanapun Anda berada, ingatlah, tidak ada kebanggaan yang paling hakiki dan paling besar dalam hidup ini selain di dalam Dia. Dia yang telah menemukan kita, bukan kita yang telah menemukan Dia. Karena sejujurnya kebaikan, keberhasilan, pencapaian hidup kita, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang, kalau tidak ada di dalam Kristus Yesus, itu adalah sampah. Tetapi apapun yang engkau sedang lakukan hari-hari ini, kalau engkau sudah ada di dalam Kristus Yesus, dan engkau menyaksikan Kristus di sana, sekecil apapun, itu bisa menjadi berarti. Dan bukan karena kita, tapi karena Kristus Yesus. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Mari punya cara berpikir, paradigma yang baru. Kebanggaan kita adalah pengenalan kita akan Kristus Yesus. Jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini. Karena di ayat yang ke-10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah, Paulus menghendaki dalam hidupnya, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bahkan sekarang di ayat yang ke-10 ini Paulus berubah pikiran. Dulu dia adalah penganiaya jemaat, dia adalah orang yang mungkin sangat-sangat taat kepada hukum Taurat, tapi dia tinggalkan itu semua. Tetapi yang dia kehendaki adalah mengenal Kristus, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Ini luar biasa, bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan di masa lalunya. Tetapi sekarang bahkan menderita pun dia mau merasakan itu demi Kristus, di dalam Kristus. Mari bergumul, jangan taruh kebanggaanmu, mendasarkan kebanggaanmu di dalam pencapaianmu. Dalam segala sesuatu di dunia ini, karena segala sesuatu itu adalah yang kau sedang miliki saat ini tidak kekal. Tetapi taruhlah kebanggaanmu di atas kekekalannya, itu Kristus Yesus, keselamatan hidup kita. Selamat berjuang, selamat bergumul. Kabarkanlah firman ini kepada setiap orang. Mari kita memiliki kebanggaan hanya di dalam Kristus Yesus. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.